Halo, selamat malam teman cari cuan. Kembali lagi di live Instagram kita malam hari ini. Sudah pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti waktunya Gibran hadir kembali. Ini perbaikin dulu ya. Oke, saya perbaikin dulu. Oke, udah mantap. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di malam hari ini. Terima kasih banget sudah selalu mendukung saya buat live Instagram di malam hari ini dalam kondisi apapun tentunya ya. Dan malam hari ini kita akan bahas seputar November karena kan sudah tutup nih bulan Oktober, udah selesai perdagangan. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Sudah tutup perdagangan di bulan Oktober ini dan waktunya buat teman-teman mulai berpikir nih di bulan November nanti mau gimana nih portofolio investasinya, mau gimana nih caranya trading, mau gimana nih caranya mungkin scalping atau mungkin ada yang baru mau memperbaharui portofolio investasinya. Saya undang langsung ya tentunya di malam hari ini. Kita undang tentunya malam hari ini ada Hendriko Gani. Udah ada belum ya? Koriko. Oke, ini saya undang ya. Dan semoga udah bergabung juga malam hari ini. Kokoriko. Biasanya saya sampai. Oke. Halo Halo, Kokoriko, apa kabar? halo Mas Gibran, apa kabar? Baik, baik. Baik, tentunya. Semoga Koriko juga baik di malam hari ini. Nah, kita ini mau ceritakan Koriko atau sharing-sharing buat teman-teman juga yang mau bertanya boleh taruh di kolom pertanyaan di bawah, silahkan saya persilahkan tentunya. Nah, kita tahu kan bahwa Oktober ini udah tutup ya, artinya perdagangan udah selesai di bulan Oktober ini. Gimana sih kalau dari kacamata Koriko ini melihat bulan Oktober? Apakah optimistis menyambut November atau seperti apa reviewnya? Iya, kalau saya pribadi ya, sebenarnya saya ngeliatnya sih Oktober itu kemarin rally-nya kenceng banget ya. Jadi kan kita rally dari 6.200 sampai hampir all time high itu ya, 669 6686 ya kalau nggak salah ingat ya. Pokoknya 6680-an lah, hampir 6690-an. Itu sih rally-nya kenceng banget sih. Pasti teman-teman juga ngerasain kan. Cuannya tuh ya gimana lah cuannya sampai luber-luber lah ya, itu sampai segitu. Terus sekarang kan kita lagi koreksi ya, lagi istirahat lah, kayak sprinter itu kan perlu istirahat tuh pasti sebelum dia lanjut lari lagi juga. So far sih masih bagus ya kita ngelihat, cuman memang yang paling deket nih ininya sih, Mas Mas Gibran, apa The Fed kan mau ngadain tapering off tuh katanya, dan minggu depan itu ya beritanya akan diumumkan tuh jadi beneran atau enggak. Most likely sih bakalan ada ya pengurangan tapering off. So tapi nggak, aku sih merasanya nggak terlalu sensitif, nggak gimana banget gitu ya Mas ya, kalau sama tapering off yang kali ini. Dari Indonesia sendiri strong ya, kalau ingat-ingat net foreign buy kita itu juga strong banget ya. Saya rasa sih November bisa jadi kesempatan ya, mungkin minggu kedua gitu, mungkin kita tinggal tunggu 1 minggu or paling 2 minggu lah gitu buat kita istirahat lah IHSG-nya sebelum kita tembus all time high. Kalau saya sih ngeliatnya gitu ya Mas, November ini. Iya. Kalau saya sih juga lihatnya Oktober itu, ya bisa dikatakan kan nggak nembus nih resist 6693-nya, jadi otomatis berbalik arah itu dikit, agak koreksi ke belakang. Dan saya setuju sih dengan investor yang menurut saya sudah cenderung price in dengan apa yang akan dilakukan oleh The Fed gitu ya, dengan tapering yang akan dilakukan The Fed. Tapi kalau kita lihat kan memang fundamental Amerika Serikat kurang begitu. Makanya mungkin The Fed juga agak berpikir-pikir nih kalau mau mengurangi likuiditas, mau melakukan tapering, tapi dengan background ekonomi Amerika yang ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu pertumbuhannya. Nah, masuk di bulan November. Tapi secara historical, IHSG itu kalau bulan November biasanya November rain. Artinya ya merah-merah, cukup main berdarah-darah. Nah, mungkin itu juga secara historical seperti apa sih kalau Koriko lihatnya? Kalau secara historical, seasonality-nya sih memang kurang bagus ya. Kita tuh 33% doang IHSG hijau di setiap tahunnya gitu. Tapi yang menarik, kan kita tuh nggak selalu sama ya artinya. 33% ada yang hijau, ada yang merah berarti gitu kan. Kalau kita ingat tahun lalu, itu juga kita masih hijau gitu IHSG-nya. 9% kalau saya nggak salah ingat ya gitu ya. Itu sebenarnya sentimen positif juga sih Mas. Karena kan kurang lebih ya story-nya tuh sama gitu loh, 2020 sama sekarang kita tuh recovery.
2020 orang bilang 2021 tuh tahunnya recovery. Ternyata ada gelombang Delta kan ya, varian Delta, terus nggak jadi tuh. Terus 2021 ini, itu tuh kita baru bener-bener recovery. So, mungkin aja memang yang IHSG biasanya merah, mungkin aja malah jadi hijau gitu di apa namanya di tahun ini. Jadi ya I think ini bagus ya gitu. Apalagi tadi yang Mas Gibran bilang nih Mas, US itu kan ekonominya kurang bagus ya Mas ya. Nah itu yang bikin kayaknya foreign tuh lari Mas dari US. China juga nih ya. China sama US tuh udah pulih duluan ekonominya. Ekonomi mereka udah pulih duluan. Terus sekarang terjadi perlambatan. Jadi orang yang ekspektasinya tadinya high, tiba-tiba wah ada perlambatan nih, potensi perlambatan ekonomi nih gitu dari US dan Amerika sendiri, dari US dan China sendiri. Makanya Indonesia tuh emerging market, salah satu Indonesia, Thailand juga itu tuh jadi tempat menarik buat investasi, buat investor-investor asing. Soalnya masih low base ya kita ya. Jadi kedepannya masih bagus gitu. Sampai akhir tahun lah at least. Itu masih bagus gitu. Ya, masih optimistis juga sih sebenarnya saya di bulan November, walaupun memang secara historikal agak kurang menarik di November, tapi ya kita nggak pernah tahu market mau gimana tuh jalannya di bulan November. Bisa aja bulan November ini berbeda gitu. Tapi terkait dengan ya yang banyak mengatakan juga harga komoditas yang sempat 2-3 pekan terakhir kan agak gila-gilaan naiknya, tapi ternyata mulai berbalik arah, koreksi juga nggak main-main, sempat membuat ya harga-harga emiten-emiten komoditas utama batu bara koreksi gitu. Kalau Koriko lihatnya gimana sih kalau buat sektor komoditas ini masih menarik nggak sih sebenarnya? Kalau komoditas sebenarnya secara fundamental ya Mas ya, di komoditas level segini aja itu tuh masih bagus. Artinya masih bisa untung. Ada Om Ben nih. Halo Om Ben. Agak salpok dengan ada Om Ben masuk. Iya, Halo, Om Ben, aku agak salpok ya. Sorry. Jadi gini, kalau harga komoditi sebenarnya jadi di harga sekarang tuh emiten komoditas pasti untung. Masih bisa membukukan keuntungan gitu. Kemarin sampai 200-an, komoditas itu tuh ada namanya spekulan juga gitu. Jadi itu kita nggak bisa murni cuma nganggap komoditi itu based on fundamental, supply and demand dari negara-negara China, dari Indonesia, dan Australia, dan lain-lain. Pasti ada spekulasinya juga gitu. Tradernya itu ada juga. Ketika semuanya lagi krisis energi, itu semua trader pasti masuk tuh gitu ke coal. Jadi coalnya harganya gila-gilaan. Dan kemarin setelah China bilang ya kita harus produksi batu bara dengan segala cara, ya semuanya kan jadinya turun nih, trader taking profit gitu, jadinya turun juga harga batu baranya. Tapi ya pertanyaannya gini, China itu net import. Mungkin nggak sih dia bisa ngontrol kita Indonesia atau ngontrol Australia supaya turunin dong harganya gitu, kan nggak mungkin tuh Mas. Ya kita punya hak kita sendiri mau jual di harga berapa, Australia juga ngikutin harga di pasar spot. Jadi tuh kalau memang dia butuh batu bara lebih banyak daripada yang dia produksi, ya dia harus ngikutin pasar internasional. Dan ya itu, apalagi kalau kita ingat China tuh bentar lagi musim dingin. Tinggal pilihannya, kalian mau biarin warga kalian mati kedinginan, atau beli batu bara dari kita di harga mahal. Jadi sebenarnya masih ada. Cuman memang akan mencari titik equilibrium dulu lah. Dia tuh akan cari nih titik keseimbangannya, kira-kiranya yang mana nih yang bagus. Di level berapa nih supply and demand-nya tuh lagi pasnya gitu lah ya. Gitu. Jadi istirahat sebentar, potensi naik masih ada, or at least masih di posisi segini aja, emiten batubara masih bisa untung, dan juga ya mereka masih bisa ada potensi naik sih Mas, kalau saya ngelihatnya gitu. Tapi walaupun kok misalnya China bilang harus mau lakuin investigasi terhadap siapa sih ini yang numpuk atau nimbun batu bara, karena kan ibaratnya China juga merasa dengan kenaikan harga batu bara kontrak berjangka buat tahun depan juga buat China itu geram, merugi gitu, naik nih neraca perdagangan, ekspor impornya juga tentunya terjadi ya lebih besar impornya gitu. Kalau ya sebenarnya sih tetap ya Mas ya, karena sampai tahun depan pun musim dingin, ya itu dia harus mau nggak mau sih Mas, mau nggak mau dia produksi. Dia tuh kekurangan. Jadi teman saya itu cerita, dia punya teman di China, dia bilang sekarang tuh udah krisis di China. Jadi tuh mereka udah mati lampu bergilir gitu ya, tapi masih di kota-kota kecil. Jadi kota-kota yang besarnya masih masih bisa inilah ya, masih bisa running gitu. Apalagi kayak pabrik-pabrik, perkantoran itu masih bisa running kayak normal lah.
Cuman walaupun kota kecil, tapi itu rakyat mereka juga kan. Nggak mungkin dibiarinin mati lampu selama musim dingin. Gitu. Terus lampu merah ada yang mati katanya waktu itu. Dan itu jadi tantangan kan buat pemerintah China. Ya mau mati lampu atau enggak. Dan stok di sana itu tuh boleh dibilang lumayan menipis sih untuk batu baranya. Jadi ya mau nggak mau sih mereka harus beli sih. Nggak ada pilihan lain ya kalau saya melihatnya gitu. Mereka harus beli, nambah demand, artinya ya harga batu bara masih bisa naik lagi gitu mas. Ya, masih ada potensi begitu ya, masih ada ruang buat harga batu bara bisa naik. Berdampak juga Masih betul. pada emiten batu bara yang kalau kita lihat sebenarnya emiten batu bara kita tuh agak lambat ya naiknya ya. Karena harga batu bara udah jalan duluan, rally duluan, harga emiten batu bara kita tuh baru mulai pelan-pelan nanti di sekitar minggu ketiga Oktober baru mulai ngegas sedikit. Nah, itu tuh cenderung banyak yang bilang ketinggalan gitu. Nah, ini terkait dengan emiten-emiten batu bara. Misalnya kita kan udah lagi kita bahas nih batu bara. Masih menarik gak sih sebenarnya? Apa yang paling menarik nih? Kalau dari kacamata Koriko mungkin untuk layak di ya koleksi lah di bulan November ini mungkin kalau ada window dressing. Kalau saya yang saya suka PTBA sama Adaro mas gitu. PTBA simply karena mereka punya spare capacity. Jadi mereka tuh bisa ningkatin mereka punya volume ini mereka, volume batu bara mereka. Jadi untungnya kan bisa makin gede ya dengan production mereka semakin tinggi gitu. Kalau Adaro ya memang negara tujuannya dia itu banyak kan sih ini ya China ya. Jadi dua itu secara fundamental. Tapi kalau kita ngomong, oh satu lagi Harum juga cukup bagus tuh. Tapi memang valuasinya udah tinggi sih kalau Harum gitu. Ya sisanya yang emiten-emiten yang kecil lah, yang kayak Harum, terus Indi, itu juga pasti harganya lompat-lompat karena kan sahamnya nggak liquid ya. Terus Bayan Energy, Bayan Resources ya kalau nggak salah yang BAN. Ya. Ya itu emiten-emiten yang kapitalisasinya floatingnya lah ya kita bilang itu nggak terlalu besar. Jadi nggak terlalu liquid di market. Ya tapi kalau seandainya harga batu baranya naik, itu pasti ini juga sih ikutan naik juga karena orang beli dikit aja harga sahamnya langsung melejit kan gitu. Tapi apa sih yang perlu diperhatikan sama teman-teman nih? Kalau misalnya mau masuk ke emiten batu bara di bulan November, Senin nanti misalnya, apa yang paling perlu banget diperhatikan? Apakah titik masuknya benar-benar harus betul tentunya ya? Kalau titik masuk pasti sih mas. Itu yang pertama, kalau kita ngomongin fundamental ya, cari emiten mana yang memang dia tuh masih diuntungkan. Masih, karena kan nggak semua ya, ada yang memang dia supply-nya ke domestik DMO, jadinya nggak terlalu diuntungkan, yang pertama. Terus udah gitu cari yang valuasinya nggak terlalu mahal lah. Kalau valuasinya udah terlalu mahal, resikonya lebih gede gitu. Kita kan sebagai investor pasti juga selain cari return, kita tuh mau resikonya sebisa mungkin sekecil-kecilnya gitu lah. Nggak perlu ngambil resiko yang nggak perlu. Itu secara fundamental. Kalau secara teknikal bisa diliatin support resistance-nya gitu. Jadi jangan main lagi rally 3-4 hari naik, dia ambil gitu ya. Ya kalau scalping sih nggak apa-apa, dia ambil langsung keluar lagi gitu kan. Nggak masalah. Cuman kalau kita mau mainin trennya, tahu-tahu nyangkut di atas kan nggak lucu ya kita ya swing trading nyangkut di atas tuh nggak lucu gitu mas. Jadi perhatiin juga kalau ada koreksi baru masuk atau ada konsolidasi baru masuk gitu ke supportnya. Itu sih yang perlu diperhatiin. Oke. Nah, bicara juga soal bulan November yang biasanya secara nih. Biasanya saham sektor deh. Kita bicara sektor dulu ya, Koriko ya. Kalau kita lihat secara sektor apa sih yang menarik biasanya di bulan November yang mulai di susun atau dimasuki oleh para investor, terutama mungkin teman-teman cuan nih buat ya portofolio swing atau investasinya. Kalau November ini ya, sebenarnya sih banyak ya kayak semen-semenan tuh. Semen-semenan lagi rame kan sekarang. Terus konstruksi juga lagi rame. Kalau semen tuh dapat sentimen dari ini tuh, dari harga batu bara tuh katanya mau diturunin buat emiten semen gitu. Itu lagi rame. Kayaknya. Kenapa? Kenapa? Sorry. Penjualan semen juga lumayan meningkat di 9 bulan. Iya. Jadi itu dua kan jadi sentimen positif tuh buat semen. Terus so far itu. Nah kalau mau yang agak panjangan, ayam-ayaman gitu. Pokoknya yang bau-baunya pemulihan ekonomi deh, gitu. Sama big caps itu juga menarik sih mas menurut saya. Tapi kalau big caps mungkin
kita bisa hold lebih lama gitu ya. Jadi bisa sampai window dressing. Window dressing tuh big caps pasti naik-naik. Terus yang sektor yang masih ketinggalan juga menurut saya consumer. Consumer itu yang masih ketinggalan karena orang ngeliatnya consumer itu kan sektor defensif ya. Terus sekarang tuh lagi pemulihan ekonomi, jadi orang nggak ngelirik emiten-emiten consumer. Tapi secara valuasi itu tuh sebenarnya masih cukup rendah lah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi ya memang kalau ditawarin pertumbuhan nggak terlalu banyak sih kalau pertumbuhan kinerja, tapi ya kita bisa ngeliat dari valuasinya at least re-rate lah dia gitu. Itu sih Mas kalau saya ngeliatnya ya. Buat teman-teman mungkin yang mau bertanya silahkan, saya persilahkan. Ada yang bertanya juga, saya angkat dulu satu ya. Ini ada pertanyaan, saya angkat satu, bisa nggak sih sebenarnya diangkat? Oke, itu dia. Minta siklus rotasi sektor nih kok. Nah ini kan biasa ada orang yang nggak tahu nih bahwa masih maksakan beli sahamnya, padahal sahamnya lagi nggak, sebenarnya lagi sektornya lagi nggak dimainin gitu, atau lagi nggak menarik gitu bagi orang. Mana nih? Kalau rotasi sektor ya, jadi memang sih kita harus ngikut ya sektor apa yang lagi main, ya kita ikutin. Kalau kita punya view-nya tuh swing trading lah gitu, atau ya swing atau day trade lah ya gitu ya, yang mingguan atau harian itu tuh ya kita harus ngikutin yang lagi ngehits lah, tren yang lagi sektor yang lagi ngehits. Kalau scalping sih biasanya ngelihat juga ya, tapi kan lebih dinamis ya mereka ya. Keluar masuknya tuh lebih enak gitu loh, mau keluar kapan masuk kapan itu nggak terlalu pusing lah. Kalau seandainya jangka waktunya lebih panjang, kayak kalau saya sendiri tuh ini position trader, jadi jangka waktunya bisa bulanan gitu. Kalau bulanan tuh mesti mikir kira-kira siklus kedepannya tuh apa, setelah ini tuh apa yang bakalan rame gitu. Jadi nggak cuman ngelihat yang sekarang tuh apa gitu, kira-kira setelah ini sektornya apa, itu yang mesti diperhatiin tuh Mas. Yang menarik tuh ya itu, kalau sekarang ya perbankan, otomotif, yang gitu-gitu ya, itu masih rame. Yang baru mau mulai itu kayak consumer, itu juga baru mau mulai kemarin-kemarin, belum naik terlalu tinggi. Pariwisata, cuman pariwisata ya hati-hati, karena kan nggak liquid ya barangnya ya. Jadi kalau masuknya kegedean, bisa-bisa nggak keluar gitu. Benar banget. Nah ini mungkin banyak yang baru dengar nih kok, position trader. Gimana sih seorang Koko Hendriko ini masuk memilih sebuah saham, apa yang dipertimbangkan sehingga masuk ke harga atau level average up tersebut? Itu pertimbangannya apa-apa aja tuh. Jadi biar buat teman-teman sobat-sobat mencari cuan ini bisa mungkin mulai berpikir juga kalau misalnya mau jadi position trader. Kalau position trader ya, yang pertama sih mesti ngerti fundamental sih Mas, kalau seandainya position trader. Karena ini tuh sebenarnya cara malas buat jadi cuan ya, kalau saya bilangnya ya. Jadi tuh nggak perlu banyak screening gitu ya, karena kan semakin pendek jangka waktunya, kita tuh harus rajin-rajin cari saham nih. Ini kira-kira kalau scalping nih, kalau 5 menit udah naik nih, wah udah kan ada duit cash lagi nih, untung kecil nggak apa-apa, tapi udah cash lagi, cari lagi, apalagi yang bisa naik gitu kan. Swing trading gitu mingguan. Kalau position trader kan ya kita cari barang ya sebulan sekali gitu, 2 bulan sekali kalau emang sektornya belum jalan. Cuman ya untungnya ada, kita main marginnya tebel, jadi secara persennya tuh lebih tebel dibandingkan teman-teman yang mungkin jangka waktunya pendek gitu ya, tapi volumenya kan mereka lebih kenceng gitu. Kalau seandainya yang pertama pasti mesti fundamental, terus makroekonomi gitu Mas. Fundamental kita buat ngelihat kira-kira tuh mana sih emiten-emiten yang punya fundamental yang bagus. Yang satu kinerjanya bisa bertumbuh, terus juga secara valuasi masih masuk akal gitu ya. Murah tuh relatif kalau saya bilang. Jadi yang masih masuk akal lah gitu. Kalau seandainya kalau kita nggak ngomongin saham nih, kayak misalnya gorengan, kita ngomong gorengan biasa 500 ribuan gitu. Ada yang jual 1000, ya walaupun ada yang 500, 1000 masih masuk akal lah. Tapi kalau ada gorengan dijual satunya 100 ribu, kita kan mikir kan, ini mahal amat gitu. Kita harus bisa mikir di situ, kayak valuasinya murah, terus kinerjanya juga masih bagus secara fundamental. Terus kita mesti baca industri analisis gitu ya. Industri analisis tuh kita ngelihat kira-kira dari makroekonomi yang sekarang, kira-kira nih sektor apa nih yang bakal jalan. Jadi kita udah punya koleksi tuh, saham-saham perusahaan apa yang bagus, industri mana nih yang kira-kira bagus. Nah, kita masukin dulu ke industri yang itu. Industri ini udah jalan, lihat lagi, cari lagi yang mana kira-kira industri ini jalan nih. Setelah ini kayaknya industri ini nih yang jalan nih. Kita udah punya koleksi sahamnya, koleksi pilihan kita ya. Watchlist kita masuk lagi ke sana gitu. Jadi
kita sih switch-nya gitu, lebih lama ya jangka waktunya. Mhm. Tapi misalnya ya kok, tadi kan kok Riko bilangnya screeningnya itu kan sebulan sekali bisa lah ya. Berarti bisa Mm-mm. dikatakan portofolionya itu nggak terlalu rame atau rame nggak nih? Enggak sih, saya biasanya paling banyak banget ya, itu 15 sih. Paling banyak banget. Jadi biasanya 10-an sampai 15. Karena kita perlu diversifikasi juga sih. Kadang kan bisa ya, ekspektasi itu salah, bisa aja. Kita main dengan waktu, nggak ada yang tahu gitu loh ke depannya. Jadi ketika kita, wah ini emiten salah nih, ya udah kita bisa cut loss tapi nggak terlalu perih lah ke total portofolio kita gitu. Mhm. Tapi Mak, ada ini nggak sih kalau precision trader itu gorengan ada nggak? Gorengan enggak sih, gorengan saya biasa kalau lagi iseng, lagi nganggur tuh di kantor lagi nggak banyak kerjaan gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa nih, kuartal 3 lagi rilis, jadi banyak kerjaan ya di kantor. Cuman kalau lagi sepi gitu, kadang-kadang suka main swing trading gitu. Nah, itu gorengan masuk aja gitu. Oh ini ada yang nanya nih, kalau mungkin kok bisa jawab ya. Hmm. Mungkin juga kalau untuk scalping misalnya untuk masuk biar nggak kena cuci piring, apa yang mesti jadi pertimbangannya? Nah, kalau saya sih juga punya pertimbangan. Kalau dari kok Rick, mana nih pertimbangannya? Kalau scalping sih jujur saya jarang banget ya. Biasa tuh juga Hmm. kalau ada temen yang ngerti banget baru ini sih, baru ikutan. Aku nggak ngerti banget gitu kalau soal Hmm. scalping. Cuman yang saya pernah ngobrol-ngobrol gitu, scalping tuh kita masuknya tuh lihat dulu gitu, lihat arusnya. Ada Benar. nggak nih kira-kira yang akumulasi? Jadi tuh akumulasi itu supaya ada bumpernya lah kita di bawah. Jadi Benar. kalau ada orang yang akumulasi di harga 1000, setiap di bawah 1000 diambilin, ya at least kita beli di 900 naik dong ke 1000 gitu. Hmm. Itu yang pertama, diakumulasi. Terus rame nggak nih gitu. Biasa dia tuh dia bilang lihat dari susunan bid offer sama running trade gitu. Hmm. Jadi kalau di running trade tuh, kalau trader scalper tuh ya katanya tuh merasa terpanggil tuh kalau di running trade lama keluar terus tuh. Wah, Kayak kan rrrr. misalnya sahamnya Saya apa nih? Misalnya, tapi bener sih yang kata Koriko juga tadi, bid offer itu benar-benar harus diperhatikan. Sama kadang kalau saya ya, kalau ini pengalaman pribadi gitu, kalau lagi scalping, kalau misalnya harganya 90 terus diisi terus tuh 89, 88, diisi terus. Wah, berarti ada yang akumulasi nih. Ya udah, saya nggak jauh-jauh dari situ juga. Apa namanya? belinya. Nggak jauh-jauh dari situ juga, ya gitu. Biar kalau misalnya naik, ya tapi lihat broker summary juga sih. Summary-nya lihat siapa yang lagi mainin gitu. Takutnya kan ya kita tahu kan ada sifat-sifat dan kebiasaan beberapa broker yang suka banting kiri tiba-tiba pak 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 Iya. ya kan. Hmm. Mungkin teman-teman mau scalping benar-benar harus punya waktu luang, jangan pernah meninggalkannya, jangan sampai kalau Iya, ditinggalkan ya ya saya pernah terjebak lah pokoknya ditinggalan. Ini ada yang nanya betul, betul. eh, pengennya swing trading tapi selalu 4-5% udah tapi malah minus 20% masih di hold. Oh, oke. Jadi mungkin ini kok agak susah buat cut loss. Jadi sukanya nyangkut minusnya sampai 20%. Nah, kalau Koriko pertimbangan minus buat langsung cut loss itu berapa? Kalau lagi swing trading sih udah pasti pakai technical ya, lebih banyak pakai technical. Jadi udah lewat level cut loss 5%-an di bawah support gitu ya. Udah deh, aku langsung buang gitu, langsung aja hajar ke kiri, hajar ke bid gitu. Ya besok mantul ya udah. Kalau udah sering trading pasti namanya cut loss tuh jadi bahan ketawaan aja gitu. Wah, gue Bener. jual naik nih gitu, kayak gue jual naik nih, wah emang nih perlu tumbal apa segala macam gitu kan. Itu pasti udah biasa lah kalau namanya swing trading. Kalau sebagai position trading biasa tuh ngelihat berita gitu. Jadi kalau fundamental kita kan udah punya asumsi kan. Asumsi kita begini gini 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 nih. Ternyata terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kayak misalnya kita nggak expect, misalnya kita main di semen-semenan nih awal tahun, kita mikirnya kayak wah semen pasti untung nih kalau seandainya konstruksinya ikutan naik gitu. Terus ternyata harga batu baranya naik nih di luar perkiraan kita tuh. Ya udah ya harus cut loss ya cut loss gitu. Tapi Mhm. mau pakai cara apapun dari scalping sampai position trading maupun sampai investor ya, aku sih nggak pernah dengar ada trader atau investor yang nggak pernah cut loss gitu. Itu Iya. udah pasti pernah sih. Jadi itu kayak cut loss 20% mau gimana ya, harusnya sih ya
kalau emang swing sebelum sampai 20%, ya udah harus di cut loss gitu. Harus belajar teknik gitu ya. Kalau enggak ya sayang gitu loh. Duitnya nyangkut di situ gitu. Bener, saya jujur kok ya, saya itu pernah bukan nyangkut, ya nyangkut sih sebenarnya. Gara-gara saya itu mau stopping nih kok. Udah harganya 1.700 sahamnya BBHI. Ini cerita dikit ya buat teman-teman juga. Sahamnya BBHI nih. Harganya dulu 1.700, sekarang kan udah 5 ribuan ya. Terus tiba-tiba saya beli nih kok. Terus udah naik 5%. Niatnya scalping, tapi greedy, mau banyak gitu kan. Dulu kan masih belum bisa mengontrol emosinya. Naik 5%, naik 6%. Aku tinggalin ke belakang, ke WC. Buka laptop, kembali ARB. Gak bisa apa-apain. Sedangkan 1.700 itu udah naik 10%. Jadi tambah 6%, 16%. 16%, besoknya ARB lagi. Sampai nggak bisa keluar, cut loss di harga 900. Itu adalah paling perih sih menurut aku. Perih banget. Cut loss dari 1.700 ke 900 tuh perih. Jadi buat teman-teman, jadi dari situ juga belajar bahwa ya udahlah kalau udah 5% cut loss aja, apalagi buat saham-saham gorengan ya. Kalau saya sih nggak, ya emang bener-bener tega. Karena nggak ada pilihan lain daripada modalnya habis. Bener nggak kok? Betul. Itu tuh kalau ini ya, dulu tuh waktu aku belajar tuh bilangnya gini nih. Jadi guru aku pernah bilangin gini, mentorku. Dia bilang, kita tuh dagang. Ini ada di buku juga kebetulan. Kita tuh dagang. Dagangnya tuh dagang saham gitu. Kalau kita biasa dagang makanan, biasanya makanannya tuh kita bisa pegang aja bedanya. Kalau saham kan sahamnya kita nggak bisa pegang. Adanya di layar doang tuh, cuma bisa kita lihat. Sekarang kalau seandainya punya modal, dibeliin, kita jualan makanan nih ya, punya modal, tapi dibeliin sayur-sayuran semua, stok makanan semua, terus kita ternyata nggak laku nih. Pilihannya kan itu makanan antara kita jual murah atau biarin busuk kan di belakang. Nah, sama kayak si ini kita nih, saham kita. Kalau seandainya turun, tinggal kita mau diskon, kasih ke pasar, dijual gitu. Udah dia diskon aja, yang penting balik modal. Atau enggak untuk rugi dikit-dikit, besok usaha dagang lagi. Atau kita mau biarin busuk tuh saham. Busuk, turun terus gitu kan. Jadi sebenarnya ya harus kita sendiri yang punya ini ya, yang punya kesadaran bahwa ya ini tuh barang dagangan, bukannya sesuatu yang apa ya, orang kan suka bilang nggak apa-apa lah fundamentalnya bagus, ujung-ujungnya kayak awalnya swing trading, terus awalnya atau scalping, terus tiba-tiba karena bagus nggak apa-apa lah fundamentalnya bagus juga gitu. Ya satu saya sih itu bukan ya, itu bukan cara kerja pasar modal gitu. Nggak bisa kalau naik dikit kita ambil untung, turun tahan aja pokoknya sampai kapanpun, ntar naik baru jual. Nggak bisa sih, itu kita malah boncos gitu loh di pasar modal, Mas. Benar banget. Jangan, apalagi kalau belinya saham-saham. Ini ya benar ya, ini based on pengalaman saya belinya saham gorengan, niatnya scalping, berujung nyangkut itu nggak boleh, menurut saya juga nggak boleh, langsung cut loss aja, mending daripada nyangkut entah kapan naiknya gitu kan, mending say goodbye aja. Cari, ingat ya, rezeki itu besok bisa dicari lagi. Pasar modal buka Senin sampai Jumat, 9 sampai 3 sore. Benar. Terserah loh. Oh, ini ada yang nanya kok. Kalau tanya isu November ini kan ya, kembali lagi tapering ya. Apakah November ini waktunya buy or sell? Kalau November tahun ini ya, kalau November tahun ini menurut aku buy. Kalau seandainya melemah, buy. Ini udah kelihatan banget, tapi buy-nya balik lagi ya, saham apa dulu nih? Nanti kalau saham yang nanti dibeli, berarti ya? Iya, tetap harus kita pilih sih sahamnya. Jadi nggak bisa kayak, wah, dibilang buy nih, semua analis bilang buy, atau semua orang bilang buy, semua influencer bilang buy, kalau koreksi beli. Tapi yang dibeli sahamnya gorengan dan dia nginep gitu. Nginep di porto berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu nggak bisa juga. Jadi harus dipilih juga sahamnya, tapi kalau seandainya koreksi, saham bagus, buy. Gitu. Itu sampai, at least banget, akhir tahun inilah. Gitu. Kita akan melihat lagi nanti November gimana. Benar. Januari benar-benar setuju juga. Ingat ya, teman cuan nih, kalau beli gorengan beneran ya, gorengan beneran, kalau udah lama kan nggak kriuk lagi ya. Nah, sama saham kayak gitu, kalau udah lama melempem jadinya. Jadi jangan disimpan lama-lama. Kalau udah cuan, jual aja, Bos. Jangan disimpan-simpan. Udah cuan bungkus. Kok AMTM Teens Inco, kalau pilih satu aja pilih apa kok? Kalau aku lebih suka
Inco sih kalau aku pribadi ya. Kalau aku pribadi lebih suka Inco. Soalnya Inco tuh lebih pure nickel play gitulah. Dia nggak, kalau Antam tuh ada emasnya, trading emas dia. Tapi emasnya tuh dikit yang dia tambangin sendiri. Dia tuh kebanyakan lebih beli emas mentah, diproses dikit, dia kasih logo tuh Antam gitu ya, terus dia jual lagi. Itu trading. Kalau si Inco-nya sendiri itu lebih ke nikel gitu. Kalau aku sendiri sih lebih suka si Inco ya, si Vale Indonesia. Kalau aku pribadi lebih suka itu. Tapi either way dua-duanya juga prospeknya masih bagus ya. Soalnya kalau seandainya sekarang tuh lagi krisis energi mas, kita mas di seluruh dunia. Indonesia tuh nggak kena karena kita hoki aja, kita tuh belum pulih ekonominya. Jadi tuh belum terlalu berasa tuh krisis ekonominya karena penggunaan ininya energinya juga masih relatif lebih rendah dibandingkan pre-pandemi gitu kan. Itu hokinya kita sih. Terus kalau seandainya nanti udah pulih, kita kan harus lihat lagi nih kira-kira cost-nya naik berapa nih dan jadi krisis juga nggak kita gitu kan. Tapi di seluruh dunia itu udah terjadi. Dan ketika terjadi krisis energi itu menyebabkan cost naik, namanya stagflasi kalau ekonomi itu. Itu kita harus lihat lebih lanjut ya. Nanti oil naiknya gimana, komoditi lainnya naiknya gimana. Cuman kalau terjadi stagflasi, ini sih teori yang boleh dipercaya boleh enggak ya. Karena sekarang tuh ada aset baru namanya Bitcoin. Kalau duit itu lari ke Bitcoin, duitnya larinya ke emas gitu. Jadi ya teman-teman pilih aja deh, kalau yang lebih konservatif emas, karena udah terbukti kan beberapa tahun terakhir emas tuh aset investasi yang benar-benar aman gitu lah, safe haven. Kalau Bitcoin kan lebih agresif gitu, jadi harus lebih cermat juga milihnya gitu. Oke, itu tuh. Buat teman-teman yang mau nanya, tersedia kolom pertanyaannya, ntar saya buka lagi saat-saat. Saya mau bertanya dulu nih, Ko. Kalau kita lihat kan, November, tadi Ko Riko juga bilangnya waktunya untuk beli. Tapi kalau kita bagi portofolio kita dari 100% nih, misalnya untuk memilih sektoral, berapa sektor yang dialokasikan ke paling banyak, pembagiannya deh, seperti apa? Kalau misalnya punya duit, kita lah misalnya, 100 juta itu berarti 100% nih kekuatannya. Jadi pertama pasti kita cari sektor yang mau main lah deket-deket ini gitu. Jadi kalau udah main tuh biasanya kan udah tinggi ya harganya ya. Udah deh, itu udah pasti udah ada di porto tuh, tinggal kapan jual aja gitu. Ya kalau nggak kena, nggak ada di porto pun ya udah jangan dibeli lah. Kita mainnya kita tuh cari exit, yang harus pintar-pintar ketika udah naik cari exit kalau udah kayak gitu. Bukannya lagi naik baru main, kita baru cari entry-nya di mana. Kalau position trader cara mainnya gitu. Terus kalau the next-nya ini itu udah kita kelihatan nih, itu biasanya porsinya lebih banyak gitu. Tapi kan biasanya nggak cuma satu sektor nih mas yang main tuh. Jadi ada mungkin kayak kemarin ini kan yang lagi hot kan banking tuh naik, komoditi naik gitu. Itu pasti kita bagi-bagi tuh. Cuman waktu itu kalau aku sendiri tuh lebih suka banking, lebih aman. Karena waktu aku beli call, itu semua orang bilang, ngapain beli call? Itu kan non ESG gitu. Terus semuanya kayak, oh iya, ya udah, aku belinya jadi nggak terlalu banyak. Aku lebih yakin ke ini, banking gitu. Banking aku beli banyakan. Terus aku juga suka Astra gitu kebetulan. Jadi aku beli Astra. Terus ya udah, aku kumpulin di situ tuh. Jadi yang banyak di situ. Banking yang aku demen ada tiga gitu. Jadi di portofolio aku ada 3. Ya udah aku bagi aja mana yang aku lebih suka. Yang aku lebih suka aku banyakin biasanya. Itu terus udah gitu Astra itu contohnya kan beda sektor. Terus kayak yang nggak convictionnya nggak terlalu tinggi, lebih kecil gitu. Terus nanti ketika udah jalan tuh jalannya kan nggak barengan semua kan. Ada jeda beberapa minggu gitu misalnya kan. Ya udah keluarin dulu yang udah jalan. Cari lagi sektor mana lagi nih yang kira-kira masih belum jalan. Cari lagi. Masuk lagi ke situ, tunggu lagi. Kita mainnya jadinya sebenarnya banyakan nunggu gitu mas. Kita tuh cuman mikir di awal, kebanyakan nunggu gitu. Makanya cara males buat jadi kaya gitu. Tapi kebanyakan mau yang cepet kaya gitu. Mau cepet Kalau cepet kaya aku yakin gini mas. Kalau kita trading itu kita kerja keras tuh mas. Kita kerja keras. Dulu soalnya aku swing trading gitu. Dulu aku technical analyst juga kan. Itu swing trading tuh cepet sih, turnovernya cepet gitu. Wah naik 10% jual 1 minggu. Cepet kan, kita hitung 10% jual. Rugi 5% jual.
naik lagi ada 15% jual gitu. Itu cepat turnovernya. Tapi capek Mas, setiap pagi tuh harus screening gitu. Setiap pagi cari saham apa yang mau dibeli gitu kan. Itu kan kita kerja. Dengan kita position trading, kita kerjanya sedikit, kita pakai waktu kita buat kerja yang lain gitu, buat produktif lagi. Jadi duit kita kerja, kitanya juga kerja. Nanti juga pasti makin cepet kayaknya gitu. Bisa, ya kalau rezeki kita nggak tahu lah ya, setiap orang punya rezekinya masing-masing, tapi kesempatannya tuh nggak jauh beda sama teman-teman yang trading jangka pendek juga gitu. Cuman source of money-nya aja, duitnya tuh sumbernya dari mana, beda aja gitu. Cuman ya semua punya kesempatan yang sama ya, mau trading jangka pendek, scalping, swing, position trading, investor, semua punya kesempatan yang sama sih, kalau aku mikirnya gitu. Iya, kadang juga ada yang nanya, misalnya, kok nggak trading atau lagi nggak scalping? Kalau nggak scalping berarti nggak punya waktu. Ingat ya teman-teman, harus punya waktu. Kadang tuh orang menyepelekan waktu untuk memantau, padahal dia nggak tahu saham itu bisa berubah sepersekian detik, bisa berubah gitu kan. Jadi emang benar-benar saya pribadi, kalau nggak scalping atau lagi nggak trading, berarti saya nggak punya waktu nih. Saya punya kerjaan, baca berita. Siapa yang Dan membaca? scalping itu kan kayak yang Mas tadi bilang ya Mas ya, scalping itu kan gorengan ya, harus cari yang garing. Artinya kan yang volatility-nya tinggi. Tinggal ke toilet aja bisa turun. Itu lebih harus sediain waktu dan konsentrasi lebih ini lagi, lebih apa namanya, gede lagi. Saya pernah nanya nih sama teman aku nih, kok lu ngeliatin layar segitunya nggak pegel tuh leher? Ya pegel lah, cuma namanya cari duit gitu. Itu kan memang usaha dia ya, effort dia ya. Jadi kalau dia dapat, orang bilang scalping untungnya lebih gede, ya wajar, orang dia pegel. Waktu itu kan saya mondar-mandir kemana-mana gitu. Ya udah, kalau dia emang rezekinya lebih tinggi di situ ya it's okay, ya itu rezeki dia. Benar. Tapi memang kita tuh harus punya waktu fokus kalau misalnya kita benar-benar mau scalping gitu. Jangan disepelein ya hal kecil gitu. Tapi itu duit gitu yang kita putar. Nah ini ada yang nanya kok, saham sektor konstruksi menarik gak sih? Saya sih sebenarnya dulu waktu ya pada saat 3 minggu lalu masih beli WSKT utamanya. Kalau dari kacamata Koriko apa nih? Kalau konstruksi? Konstruksi itu yang aku tahu dia tuh karena pemulihan ekonomi aja. Jadi pemulihan ekonomi, PPKM kan kemarin tuh banyak tuh ya aturan-aturannya tuh, ABC-nya nggak boleh gini 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 gini. Salah satunya si konstruksi juga kena efek gitu. Terus sekarang kan udah boleh nih, udah dilonggarin PPKM. Di situ tuh kayak ada semacam re-rating lah ya, orang menghargai lebih gitu. Re-rating tuh kayak ya kinerjanya sebenarnya nggak oke-oke banget, tapi karena orang bisa menghargai lebih, ada potensi buat dia tuh berkinerja lebih bagus ke depannya tanpa adanya katalis positif gitu. Jadi itu namanya re-rating. Sama kayak tadi saham consumer, ada potensi re-rating gitu. Nah, kalau consumer tuh aku ngeliatnya gitu, dia karena pelonggaran PPKM, tapi secara kinerja ya, APBN itu dikurangin. APBN 2022. Jadi buat konstruksi gitu ya, buat konstruksi itu tuh dikurangin. Jadi buat 2022 kayaknya nggak gitu oke ya, maksudnya ya biasa-biasa aja, sosok, bukan artinya jelek ya, tapi sosok aja gitu. Fokusnya juga kalau dari konstruksi itu bukannya kinerjanya aja, tapi gimana dia divestasi asetnya itu. Soalnya leverage-nya tinggi banget kan kemarin itu, dan itu sempat jadi masalah gitu. Jadi itu sih yang lebih diperhatiin ya kalau menurut aku ya buat saham konstruksi. Ada yang komen WSKT to the Mars dong, soalnya nyangkutnya di to the moon. Saya udah realisasiin WSKT-nya gitu kan. Nah, begitu. Jadi jangan telat-telat direalisasiin, jangan belinya juga di pucuk-pucuk gitu. Oh iya, tadi ada yang nanya kok soal consumer nih. Tadi yang nanya, kalau saham consumer pilihannya apa aja kalau dari kacamata seorang apa tadi istilahnya? Position trading. Oke, kalau consumer ya. Kalau consumer tuh aku ngeliat ICBP sih yang masih cukup oke ya. Yang pertama karena ICBP tuh ya Indomie tuh orang 70% rakyat Indonesia tuh makan gitu lah. Indomie. Terus Indomie tuh kita secara nggak sadar itu tuh dia naik harga, tapi nggak pernah berasa gitu loh. Harga 2.000 kan, naik 10%, 2.200. Kadang-kadang aja kita tinggalin di Indomaret 2.200 perak gitu kan. Jadi itu tuh dia gampang buat pass on. Kita sebutnya pass on tuh apa ya? Karena harga kan naik nih, harga gandum, harga CPO itu naik. Terus apalagi ya, banyak komoditas yang harganya naik gitu. Sebenarnya dia tuh ngehambat kinerja dari emiten-emiten yang cost-nya berdasarkan komoditas gitu. Jadi si
ICBP tuh lebih gampang buat dia nge-pass on dia punya beban kenaikan gitu ya dari komoditas. Itu yang pertama. Terus juga secara valuasi dia tuh masih cukup ketinggalan ya dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Terus kalau perhatiin margin dari emiten-emiten consumer itu tuh banyak yang kegerus, apalagi Unilever karena Unilever tuh persaingannya lagi ketat tuh. Sekarang kan banyak tuh yang jualan all shop sabun-sabun, terus Ya. odol gitu kan. Nah itu tuh makan market share-nya si Unilever gitu. Makanya susah tuh buat dia. Gimana mau naikin harga segini aja orang kabur beli yang dari all shop gitu kan. Itu agak susah. Tapi kalau Indomie kan enggak. Walaupun ada Benar. Sarimi, ada apalagi tuh, ada mie sedap dan kawan-kawan. Ya, Iya, itu kan dia tetap aja orang Indomie tuh udah lengket banget gitu loh di ininya Indonesia. Rakyat Indonesia tuh kayaknya mie instan Indomie gitu. Dan itu tuh menurutku lebih prospek ya, salah satu yang aku suka gitu kalau dari ICBP. ya, kecuali mungkin UNVR ngeluarin sabun digital kok. Ada bau-bau digitalnya. Oh, Nah, kan dulu kalau apa-apa yang digitalnya, boom, naik semuanya. Kalau mungkin naik juga gitu. Oke, tanya lagi nih kok. Saya angkatin naik ke atas aja. Ini saya sebenarnya nggak beli. Tapi kalau kacamata Koreko gimana? Buka aja, buka. oh, Bukalapak. Kalau Bukalapak ya, jujur aku nggak ikut beli sih waktu itu ya. Juga. Aku ngelihatnya gini, kalau teknologi itu ya kita tuh main go big or go home gitu. Karena Ya. kita tuh nggak tahu siapa yang pemenangnya nantinya. Karena itu masih early stage kita sebutnya. Masih tahap awal gitulah ya kita ngomongnya. Masih tahap awal banget. Terus kalau kita lihat tuh masih banyak gitu loh saingannya, Mas. Jadi kayak masih ada Goto, terus masih ada Shopee, masih ada apa lagi tuh? Banyak lah gitu. Itu kan kayak siapa yang bakalan jadi leader nantinya yang akan benar-benar nempel di hati masyarakat Indonesia, kita tuh nggak tahu. Ini tuh sama kayak dulu kita GoPay, Dana, OVO, dulu bahkan Nah, Telkomsel itu ngeluarin chip yang di belakang itu katanya tempel di handphone aja supaya nanti tinggal tap-tap gitu kan. Tapi sekarang kan jadi ternyata dulu jadi jadinya apa? Tcash. Iya, Tcash Tikes dulu. jadi link aja kan sekarang. Oh iya, iya, iya. Tapi kan maksudnya waktu di awal itu, siapa yang bisa tebak kalau yang bakalan gede adalah GoPay, terus juga OVO aja sekarang udah mulai banyak yang tinggalin ya, gitu. Udah bukan yang nggak dipakai, cuma udah banyak yang tinggalin. Terus Dana udah jarang gitu loh kedengeran. Orang pakainya GoPay, terus Shopee sekarang. Shopee itu waktu itu belum ada, tapi sekarang bisa masuk. Jadi salah satu leader gitu. Jadi resikonya masih agak gede gitu kalau menurutku. Terus secara valuation dia divaluasi bukan berdasarkan kinerja keuangannya gitu. Jadi dia divaluasinya berdasarkan TPV-nya. Jadi pokoknya ada orang yang belanja aja, dia bisa dihargain lebih tinggi gitu. Ada orang yang belanja bisa dihargain lebih tinggi. Kita jualan nih, logikanya kita jualan bakmi misalnya. Kita ada yang beli, itu kita bisa, toko kita bisa berharga lebih mahal. Padahal kan bisa aja beli bakmi mentahnya 10.000, jualnya 5.000. Rame itu pasti. Cuman kalau kayak gitu kan lagi bakar duit ya, fase bakar duit gitu. Dan satu dengan fase bakar duit, yang kedua dengan kompetisinya yang masih sengit gitu ya. Waktu itu nggak masuk sama aku punya profil dan juga kriteria saham tuh nggak masuk. Jadi aku nggak beli. Kalau sekarang sebenarnya sih kalau tech ya itu ya balik lagi kalau yakin buka nanti yang bakalan menang, ya Beli. itu bakalan beli itu bakalan jadi naga itu cacing-cacing naga-naga tuh kalau orang bilang itu bakal jadi naga cuannya kemana-mana. Cuman kalau nggak jadi ya siap-siap jadi cacing gitu, siap-siap itu turun harga sahamnya gitu. Kalau mau tech ya aku juga bullish nih on tech. Aku tuh percaya nanti kita bakalan tech ke depannya semuanya pakai tech, udah nggak zamannya kayak masih manual gitu, udah nggak zaman lah. Cuman siapa yang menangnya tuh aku nggak ketahuan. Kalau mau beli dari sekarang itu disebar aja ke semua saham tech yang memang ada potensi gitu. Bener. Tapi jujur juga dulu aku sempat beli DMMX nih aku. Mungkin buat teman-teman juga DMMX belinya bahkan di 1.000 tapi jualnya di 3.300. Udah gitu. Lagi rotasi sektor pindah aja dulu gitu kan. Realisasi ya gitu. Jadi bisa dipindahin lagi nih duitnya ke
yang lagi direspon sama market gitu. Jadi jangan suka perasaan lama gitu kan, baper gitu sama satu saham nggak boleh sebenarnya. Apalagi kalau buat swing enak kan kalau udah cuan realisasiin. Kok ini berarti ada yang nanya juga nih, mengatasi FOMO nih kok. Apakah jika sahamnya udah naik masih worth it untuk dikoleksi? Sebenarnya kalau aku selalu bilangnya gini sih, dimanapun aku ditanya, kalau ada yang nanya saham naik tuh masih boleh beli nggak? Itu pasti susun plan dulu gitu loh. Ibarat tuh kalau scalper, kalau trader itu kan suka dibilangnya kan maling ya Mas ya. Kalau aku tuh selalu bilang gini, aku tuh kalau nonton, aku lupa film apa, kalau nggak salah Deadpool deh. Selalu tuh yang ada di plan mereka itu bukannya gimana cara ngambilnya doang loh. Gimana cara ngambil, dia misalnya mau ngambil emas nih di brankas. Bukan gimana cara kita ngebobol brankas itu doang yang dia pikirin. Tapi gimana kita keluarnya? Gimana kita kaburnya? Kalau seandainya kita ketahuan tuh kaburnya gimana nih? Lewat mana? Itu pasti selalu dipikirin. Gitu. Kita jadi trader juga gitu. Kita mau nyopet, jangan sampai kecopetan gitu loh. Kalau kita mau nyopet, taunya, wah, nggak bisa nih, harus keluar nih, harus tahu juga titik keluarnya di mana. Gitu. Jadi, kalau mau ngatasin FOMO, cari dulu sebelum buy, cari dulu mau keluar di mana nih. Gitu. Benar. Atau kalau nggak angkanya ya, itu at least event apa yang bikin kita keluar. Kayak aku fundamental, ya tadi asumsinya nggak sesuai sama, aslinya itu nggak sesuai sama asumsi aku. Kalau scalper ada yang bilang, liatin aja kalau bandar keluar, kita ikutan keluar. Oh, artinya event kalau ketika bandar itu keluar, kita keluar. Pokoknya harus ada satu event atau satu angka yang nge-trigger kita, oke, gue harus exit dari trade ini, gitu. Supaya nggak FOMO. Benar. Ya, saya setuju sih. Ada tahu jalan masuk, tapi nggak tahu jalan keluar, pusing juga, gitu kan. Pusing. Kadang bingung gitu. Ya udah cuan 10%, tapi merasa, belum jalan keluarnya. Akhirnya ternyata kegulung terus ke belakang. Jadi benar-benar harus punya plan ya, sobat teman cuan ya. Jadi jangan cuma tahu jalan masuknya, nggak punya jalan keluarnya, susah nanti Anda kegulung ombak di dalam. Nah, ini ada yang nanya lagi nih kok. Ini jawabin aja soalnya banyak banget nih. Oke. Ini dia. JPFA udah koreksi banyak nih, udah bisa masuk belum nih kok? Japfa ya. Japfa itu yang aku tahu sama Cepin ya. Itu sih ada ini ya. Jadi sektor poultry itu emang ada potensi buat dia harga ayam lebih mahal lah kasarnya ke depannya. Dan pemerintah juga katanya mau kasih program culling ya. Jadi tuh culling tuh ketika ayamnya itu kebanyakan, jadi dipotong-potongin tuh. Jadi supaya nggak ngeganggu supply. Karena kalau supply-nya itu kebanyakan, banjir, harga ayamnya jatuh, ngegerus margin atau persentase keuntungan dari si peternak gitu kan. So far sih itu ya, yang aku tahu dari industrinya. Cuman kalau disuruh pilih, aku pribadi lebih pilih Cepin sih. Ya itu karena kinerjanya lebih bagus aja. Tapi biasanya Java juga bukan emiten yang jelek gitu. Dan biasanya kalau kalau sektornya naik, ya naik juga sih si Java gitu. Kalau ya sama sih, aku lebih suka Cepin juga sih sebenarnya kok ketimbang kalau di emiten ayam-ayaman itu ya kok kalau kita lihat. Nah, ini ada yang nanya lebih banyak banget ternyata nih kok. Oh ini nih, kita nih buat BBRI. Nah, ini juga masuk ke saham sektor perbankan. Mungkin yang blue chip ya. BBRI, BBCA, walaupun dulu sudah sultan, sekarang udah merakyat, lebih terjangkau gitu ya. BBCA, terus BBNI, BMRI. Mana nih paling menarik kalau buat Ko Hendriko Gani? Kalau aku sih so far, aku pegang BNI sama BMRI ya, dari awal tahun gitu. Ini simply karena empat-empatnya adalah bank bagus gitu. Tapi kalau kita ngomong valuation, ini kita ngomong beberapa bulan yang lalu ya. Kita nggak ngomong sekarang. Valuation paling murah BNI dan Mandiri. Waktu itu aku beli Mandiri kalau nggak salah kepala 4, tapi 4 akhir-akhir. Hampir 5 ribuan lah, anggap aja 5 ribu gitu. Waktu itu karena turnaround. Jadi tuh yang perlu teman-teman perhatiin, sekarang tuh lagi zamannya perbankan itu ngurangin provisioning atau cost of credit gitu kita sebutnya. Itu tuh, jadi tuh perbankan agak tricky ya kalau ininya ya, fundamentalnya. Biasa tuh kinerja, terus ketemu gross profit, operating profit, terus net income gitu. Tapi kalau perbankan, dia tuh ada biaya pencadangan namanya. Jadi dia kira-kira nih, itu judgement dari manajemen. Ini tuh
kira-kira berapa ya yang gagal bayar ya? Kita cadangin dulu ke BI gitu. Nah, kemarin tuh lagi zaman-zamannya semua orang tuh provisioning. Semuanya tuh pencadangan gitu. Semua bank tuh pencadangannya banyak banget. Tapi kalau kita ngeliat operatingnya, ada namanya PPOP, pre-provisioning operating profit. Jadi laba operasi sebelum ini ya, pencadangan ya. Itu naik, tapi pencadangan mulu. Jadi orang yang ngertinya cuma lihat net income, wah pasti rugi nih, pasti jelek gitu. Di situ aku beli itu. Ini suatu saat pasti pencadangannya turun dan perbankan labanya gede, aku bilang. Yeah. Ternyata sekarang nih, zamannya tuh sekarang. Nah, semuanya makanya naik gitu. Tinggal kenapa, kalau aku ngeliatnya kenapa BNI bisa naiknya kenceng, karena dia itu turnaround story. Dari yang rugi, kalau kita ingat kuartal 4 2020 dia rugi, orang mikir kayak BNI itu bank yang gak ada harganya, padahal dia bank pemerintah loh. Sekarang bisa naik tinggi, karena dari itu. Iya, koleksi betul. lumayan. Kenapa? Belinya iya, dari harga, iya. Tapi emang lama sih jalannya. Lama banget. Makanya aku bilang, aku position trader, kalau nanya, sama apa bisa naik besok? Aku juga kebetulan nggak sering screening yang kayak gitu sih, gitu. Aku screeningnya yang kira-kira bisa naik apa, gitu. Itu BNI. Kalau Mandiri, kinerjanya so far so good, dan dia paling murah, gitulah. Dari 3 bank lainnya, gitu. Terus, kalau BRI yang tadi ditanya, menurutku menarik nih. Aku ada sempat share juga waktu itu, karena banyak yang nanya tentang stock splitnya, right issue-nya BRI gitu ya. Menurutku sih itu menarik karena si BRI itu lagi, kan dia bakalan dapat PNM sama Pegadaian kan. Ya, itu udah, tuh ya. Iya kan, udah dapat kan. Waktu itu bakalan dapat. Aku bilang ini tuh bargain sih karena dia bisa memperbesar market share mereka. Karena biasanya orang yang ke Pegadaian, orang yang ke PNM itu kan dia bayar bunganya lebih gede daripada si BRI. Gitu. Jadi mereka willing to minjem, dia mau pinjem dengan bunga yang lebih tinggi. Artinya tuh net interest marginnya nanti bisa lebih tinggi si BRI ke depannya ya. Gitu. Dan juga market share-nya lebih luas. Wah, ini sih bagus sih aku bilang. Cuman waktu itu sih waktu aku bilang kalau seandainya jangka panjang itu boleh buy. Cuman kalau jangka pendek ya jangan sekarang lah karena waktu itu turun terus. Emang sih nahannya pasti deg-degan tuh. Orang tiap dibeli besoknya turun. Saya yang ngasih tahu juga deg-degan. Turun terus nih. Jangan-jangan salah nih. Deg-degan juga. Cuman itu bargain sih. Menurutku bargain sih untuk BRI gitu. Cuman kalau di level sekarang ya untuk 2021 sih itu tinggal flow lah. Secara fundamental udah price in lah gitu. Oke. Kok ini kan kita ngomongin perbankan juga. Tadi ada yang nanya juga perbankan. Tapi BABP berarti saya sambungin ke perbankan digital khususnya untuk new economy. Kan biasa orang agak ngebenturin nih saham old economy dengan saham new economy. Nah, kalau buat saham-saham bank-bank calon bank-bank digital, walaupun memang ya saya sih bilangnya belum ada yang secara pure resmi gitu bank digital. Karena BCA digital yang saya lihatnya, tapi nggak gitu. Nah, saham-saham yang bergerak ke menuju arah bank digital gimana, Niko? Kalau bank digital tuh sama kayak tech ya, menurutku ya. Sekarang kita belum tahu sih mana yang bakalan menang. Cuman dia tuh lebih jelas, at least lebih jelas gitu loh. Karena kayak misalnya BBYB gitu ya. Jadi BBYB tuh punya ekosistem aku laku. At least dia berhasil kumpulin duit, dia tahu buangnya kemana. Buangnya tuh maksudnya dia harus salurin kreditnya tuh kemana, dia tahu. Arto dengan Goto, jadi udah tahu kemana. Kalau BABP kemungkinan terbesarnya dia pakai MNC buat buat promosiinnya gitu, pakai MNC gitu. Jadi yang paling penting kalau mau ngelihat bank digital, dia tuh nyalurin kreditnya kemana gitu. Karena kalau itu cuma satu problem dari problem-problem lain di belakangnya gitu. Tapi kalau dia nggak bisa salurin kredit, ya dia matilah gitu loh. Kasarnya dia mau dapat revenue dari mana? Jangankan kita ngomong untung gitu. Kita ngomong dia dapat duit dari mana aja, itu udah bingung gitu. Jadi kalau perbankan digital sih yang harus dilihat gitu. Ya balik lagi kalau BABP tadi, percaya nggak nih kalau dia ngiklanin dia punya bank digital di MNC Group, orang-orang jadi beli,
jadi ikutan ya, jadi nasabah, terus juga orang-orang ada yang mau pinjem, gimana tuh dia ininya, gimana dia reach people-nya itu gimana. Itu sih yang penting Mas kalau menurutku. Tapi kalau misalnya ada yang masih mempertimbangkan gitu, mulai mencicil beli, utamanya saham-saham yang new economy, gimana nih menurut Ko Riko? Sebenarnya menurutku ya, aku tuh bingung sih sebenarnya kenapa orang bilang new economy and old economy, karena ya balik lagi ya, semua itu akan ada saatnya gitu. Aku ngutip dari temanku ya, temanku tuh fund manager, jadi dia bilang gini, kalau kita ngomong, kan dulu kan growth stock ya, new economy itu sebenarnya growth stocks gitu. Kalau old economy itu lebih ke value stocks. Terus mereka tuh bilang gini, dia tuh bilang gini, value stocks sama growth stocks itu tuh cuman kayak siang sama malam. Kita nggak akan bisa cuan di growth stocks kalau zamannya lagi value stocks. Kita nggak bisa cuan di value stocks kalau zamannya lagi growth stocks. Sama kayak kita siang-siang mau cari bulan, nggak bakal ketemu. Kita malam-malam cari matahari juga nggak ketemu gitu. Jadi kita mesti ngikutin tuh. Kalau kita apalagi yang punya view-nya jangkanya lebih pendek ya, yang masih trader-trader lah namanya. Mau position trader kayak swing trader, scalper, pokoknya yang masih kayak gitu ya ikutin aja zamannya. Gitu. Kalau seandainya sekarang ya ada sih, ada rebound si tech minggu ini kan lagi rebound ya, rebound dikit. Nah, itu bisa tuh ikutin aja gitu. Karena kan big caps-nya semuanya lagi rata-rata melemah ya. Gitu. Cuman kalau nanti menurutku masih ada angin ke arah value stock sih gitu. Ini yang menarik juga nih kok. Permainan di sektor telco utamanya menara. Nanti kan ada MTEL nih yang bakal IPO. MTEL Tebik satu, lupa nih. Apa yang menara satu? TOWR. Nah, kalau Koriko nih bandingin MTEL Tebik TOWR. Nah, ini nih tiga nih menarik sebenarnya. Saya jujur tertarik dengan MTEL, mau beli juga. Sebenarnya kalau dari Koriko gimana? Ya, ini kebetulan aku juga dapat tugasnya dari Sukor nih, nge-cover Telco Tower nih. MTEL, jadi MTEL, Tower, Tebik tuh makanan hari-hari lah. Gitu. Kalau aku ngeliatnya gini, MTEL tuh menarik. Menariknya kalau aku ngeliatnya gini. Jadi prospektusnya itu disediain satu first half 2021, 6 bulan pertama gitulah. Terus kalau dilihat data-datanya secara sekilas, kita valuasinya pakai EV per EBITDA. Karena tower itu tuh dia lebih dilihat gimana kinerjanya. Yang kedua karena suka terjadi akuisisi. Jadi kalau suka EBITDA-nya gede, terus suka terjadi akuisisi di sektornya, biasanya tuh kita pakai EV per EBITDA. Terus kalau dilihat EV per EBITDA annualize-nya itu kelihatannya mahal. Tapi yang orang nggak tahu, di kuartal 3 di bulan Juli, dia tuh dapat ini tower baru 4.000 jumlahnya dari si Telkom gitu kan. Itu tuh belum masuk di pencatatan buku mereka. Jadi kalau kita cuma berdasarkan prospektus aja, kelihatannya mahal. Padahal dia punya something more. Dia punya sesuatu lebih gitu di baliknya. Kalau kita adjust ya, jadi kita adjust tuh angkanya tuh kita rubah-rubah. Kita berdasarkan, ini kan dulu segini nih, dapatnya nih rata-rata harga sewanya tuh segini dengan tower lama. Oke, sekarang ada tower baru, kita pakai harga rata-rata lama, turunin dikit. Terus kita setahunkan kira-kira berapa, ternyata tuh lebih murah daripada TOWR dan juga TBIG sekarang gitu secara valuasi ya. Ini ngomong secara fundamental, masalah saham atau enggak, naik atau enggak itu ya enggak masuk ke cakupan fundamental sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi tuh dia tuh towernya tuh banyakan di luar Jawa gitu. Kalau seandainya kita ngomongin ini ya provider telco ya, banyakan tuh di Pulau Jawa, Bali. Jadi orang tuh males buat masuk ke area-area kayak Sulawesi, Kalimantan, Papua. Itu tuh males. Orang tuh lebih suka, provider itu tuh lebih suka di Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sumatera. Paling mentok tuh situ. Yang masuk ke Sulawesi, Kalimantan, Papua, itu tuh cuma Telkom. Nah, begitu mitra tel ini dibuka, orang-orang tuh kalau nanti, ini nggak tahu kapan ya, tapi kalau nanti Excel, siapa lagi, iSet Hutch itu mau tap area-area Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu tuh udah ada, Mitratel tuh udah ada di situ gitu. Tinggal mau nggak taruh BTS itu di tempat kita aja. Mitratel tuh tinggal ngomong gitu. Dan juga yang menariknya adalah si Mitratel ini leverage-nya rendah. Hutangnya tuh level hutangnya lebih rendah.
dan dia cash-nya masih banyak banget kalau nanti IPO gitu. Benar. Jadi itu ruang geraknya tuh masih luas lah, masih dibandingkan dengan TOR dan TBIG ya. Tapi balik lagi, kita nggak tahu kapan terjadinya. Si Excel dan kawan-kawan itu mau tap Kalimantan dan sekitarnya itu, kita nggak tahu kapan. Kalau itu nggak kejadian, ya nggak ada katalis positif juga sih. Ya. Gitu, dan saya kok semakin banyak emiten megang cash, berarti semakin besar juga peluangnya untuk melakukan ekspansi bisnis. Karena kan cashnya, iya, betul. dan apalagi MTEL itu cashnya sangat besar. Kok ini waktunya terbatas, udah 1 jam. Daripada ntar mati, saya mau ucapin terima kasih sudah bergabung di live-nya. Ini sangat menarik insight-nya. Kita nanti, kalau ada isu menarik lagi, saya mau undang Koriko lagi ya, buat kita Instagram live lagi. Boleh. Thank you juga loh Mas, udah diundang juga buat live bareng. Terima kasih juga buat teman-teman Cari Cuan, waktunya malam hari ini, karena waktunya terbatas 1 jam, daripada ini mati di tengah-tengah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Koriko, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Ko. Ya, thank you juga Mas Gibran. Thank you semuanya. Bye-bye.